Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Randy Prasetyo. Sekarang kita akan ngebahas logika dan algoritma komputer dalam pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Pada saat manusia berusaha memecahkan masalah, metode atau teknik yang digunakan untuk memecahkan masalah itu ada kemungkinan bisa banyak, ya, tidak hanya satu. Ya, dalam setiap keadaan seorang manusia membutuhkan pola pikir logis. Nah, berpikir logis yaitu berpikir dengan cara yang benar dan masuk akal dan sesuai dengan hukum logika. Ya. Seseorang dapat mengaku kebenaran berdasarkan penalaran yang logis. Dengan disertai bukti-bukti yang ada, seseorang dapat menilai kebenaran pernyataan untuk akhirnya sampai pada pengambilan keputusan. Hal ini sama juga dengan algoritma yang memungkinkan suatu permasalahan dipecahkan dengan metode dan logika yang berlainan, ya. Namun ketika manusia berpikir yang dipengaruhi berbagai kecenderungan, emosi, subjektivitas, dan berbagai hal lain yang menjadikan kita tidak dapat berpikir jernih dan logis sehingga menghasilkan kesalahan berpikir dan pada akhirnya akan mengambil kesimpulan yang salah atau sesat. Nah, jadi manusia itu benar-benar bisa ya dipengaruhi dengan kecenderungan emosi, subjektivitas, ya, untuk berpikir jernih. Makanya kalau misalnya kita lagi memecahkan masalah atau memecahkan emosi, biasakan jangan menggunakan emosi untuk menyelesaikan masalah gitu, karena nggak bakal selesai masalahnya kalau pakai emosi. Kalau kita subjek, ya, artinya subjek apa, misalnya saya jadi guru, saya deket sama si A. Nah, karena saya deket sama si A, saya nggak suka sama si B, saya ngasih nilai ke A bagus terus, sedangkan si B jelek gitu. Nah, itu juga menjadi kayak subjektivitas untuk kita berpikir secara logis, itu nggak bagus. Nah, seharusnya bagaimana? Seharusnya kita bisa berpikir logis dengan mengurangi atau meniadakan, ya, kecenderungan emosi, subjektivitas, ya, agar kita berpikir secara jernih. Tuh. Nah, kita akan sekarang membahas tentang logika dan algoritma komputer. Kira-kira logika itu apa sih dan penting nggak sih di kehidupan kita? Oke, kita bahas ya. Yang pertama, logika berasal dari kata logos yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Atau singkatannya, logika adalah penalaran dan pemikiran. Oke, dimana harus berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Ya, jadi kalau misalnya nih kalian di suatu tempat, kayak misalnya kalian sekolah, di sekolah itu kalian harus cukur rambut sesuai ketentuan sekolah. Nah, itu kalian berarti kan harus berpikir secara logis, ya. Kalau misalnya di aturan itu aturan yang berlaku itu kalian harus cukur rambut yang rapi, berarti kan harus melakukan. Dan ketika kalian melakukan cukur rambut yang sesuai, berarti kalian sudah berpikir secara logis. Nah, yang tidak berpikir secara logis adalah ketika dia tidak mengikuti aturan yang berlaku, ya. Kayak misalnya dia disuruh cukur rambut yang rapi, tapi dia rambutnya gondrong, rambutnya berantakan. Nah, itu kan berarti kan tidak ada penalaran atau pemikiran di mana dia harus berpikir secara valid sesuai aturan yang berlaku. Sama kayak di jalan raya. Kalau misal di jalan raya kita sudah ada aturannya bahwa naik motor menggunakan helm, ya, dan menggunakan surat-surat yang lengkap gitu. Atau kalau sekarang dia harus memakai masker, ya kan. Nah, terus kalian tiba-tiba naik motor nggak pakai helm, nggak pakai masker, dan suratnya nggak ada. Kira-kira ditangkap nggak? Ya pasti ditangkap kan. Karena apa? Kenapa belum? Karena kalian harus berpikir dulu nih secara logis, ya. Kalian harus penalaran atau pemikiran yang berpikir secara valid sesuai aturan yang berlaku. Nah, logika sendiri dikembangkan oleh Aristoteles pada tahun 284 sampai 322 sebelum Masehi, ya. Contoh logikanya gini nih. Saya mempunyai 3 apel. Terus kamu mempunyai 2 apel dari saya. Berapa apel yang kamu punya? Ya.
Coba kita berpikir secara, saya mempunyai 3 apel, kemudian kamu mengambil 2 dari saya, ya, mengambil 2 dari saya. Berapa kira-kira yang kamu punya? Jawabannya adalah 2, ya kan? Bukan 1. Coba dipikir-pikir lagi, ayo dinalarin. Ya, harusnya adalah 2 karena kamu mengambil punya saya 2 gitu. Kemudian jika ada 12 ikan, setengah dari mereka tenggelam. Berapa banyak ikan yang tersisa? Ayo, kalian harus berpikir secara valid ya, menurut aturan yang berlaku. Jika ada 12 ikan, setengah dari mereka tenggelam. Berapa banyak ikan yang tersisa? Jawabannya 12. Kenapa? Karena ikan kan nggak tenggelam ya, jadi 12 ikan ya tetap berenang ya, dia tidak tenggelam. Nah, itu kan harus berpikir tuh, tidak subjektif. Berarti kan kalian harus berpikir secara logis, tidak mengikuti emosi dan subjektivitas ya. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas tentang algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah menyelesaikan masalah di mana suatu prosedur yang terintegrasi. Algoritma ini ditemukan oleh Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi pada tahun 825 Masehi, dan ia juga menulis buku dengan judul Al-Jabr wal Muqabalah, atau bahasa Inggrisnya adalah Rules of Restoration and Reduction. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa kita juga harus tahu tentang notasi flowchart ya. Di sini saya ngambil cuman 4 ya notasi flowchart, sebenarnya ada banyak, namun yang biasanya kita akan gunakan adalah 4 ini. Ya, pertama adalah simbol, input dan output atau I/O, kemudian ada simbol proses, kemudian ada simbol garis atau alir ya. Kemudian ada terminator ya. Untuk pengertiannya adalah kalau input dan output adalah membuat sebuah data dapat diproses atau diinput atau ditampilkan atau output ya. Kemudian kalau proses adalah digunakan untuk menuliskan operasi-operasi yang dikenankan pada input maupun operasi lainnya. Kemudian untuk menghubungkan setiap langkah dengan menunjukkan ke arah aliran diagram itu pakai garis alir. Dan untuk terminator adalah dalam sebuah flowchart pasti terdapat sepasang terminator, yaitu start dan untuk menandai awal dan stop untuk mengakhiri, yaitu untuk notasi flowchart. Nah, flowchart itu sebenarnya apa sih? Ya, flowchart itu adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan secara mendetail dan hubungan antara suatu proses instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Nah, flowchart ini memiliki langkah-langkah yang harus diikuti guna menyelesaikan suatu permasalahan dalam bentuk simbol-simbol tertentu. Nah, ini contoh ya, contoh tahap penyelesaian masalah ketika kalian ingin memasak air ya. Contohnya pertama adalah start, kemudian kalian memasukkan air ke dalam panci. Nah, kan tadi bilang ya, di sini ada terminator, startnya ini harus dimulai dari awal ya. Ini terminatornya. Kemudian di sini juga ada membuat sebuah data dapat diproses input atau ditampilkan atau output. Nah, setelah start pasti ada input dan output simbol ya. Masukkan air ke dalam panci. Nah, kemudian baru ada flowchart ya, simbolnya proses ya, notasi proses. Nah, proses ini taruh panci di atas tungku, kemudian nyalakan api tungku, kemudian tunggu hingga mendidih. Nah, baru deh setelah itu ada hasil dari output prosesnya ya. Setelah mendidih, matikan api dan tuangkan air mendidih dari panci ke termos ya. Juga input dan output. Kemudian terakhir ditutup oleh terminator stop ya, terminator stop atau N ya, karena untuk menyelesaikan. Nah, gambar di atas ini adalah contoh dari algoritma memasak air yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Oke, jadi itu tentang logika dan algoritma ya, dasar-dasarnya. Nah, kita di penutup ini kita akan jelaskan lagi ya. Logika adalah penalaran atau pemikiran, sedangkan algoritma adalah langkah-langkah menyelesaikan masalah, di mana suatu prosedur yang terintegrasi. Jadi, logika dan algoritma sangat penting untuk kita ketika sedang menyelesaikan masalah secara sistematis dan langkah-langkah yang logis. Kayak misalnya kalian ingin memasak mie ya, nah itu urutannya secara langkah-langkahnya harus sistematis dan logis. Pertama apa? Misal kita harus menyiapkan piringnya dulu. Setelah menyiapkan piring, kita bisa menyiapkan gunting, sendok, dan yang lainnya. Untuk apa? Pertama misalnya gunting, kita untuk membuka bungkus dari mie-nya, dan juga bumbu dari mie-nya juga menggunakan gunting. Kemudian setelah itu kita bisa masukkan bumbunya ke piring. Nah setelah itu masukkan juga mie-nya ke dalam panci yang sebelumnya ya kita udah didihkan gitu. Nah setelah itu, setelah dia udah mendidih, mie-nya sudah mulai lunak, kita baru tiriskan dan kita angkat. Nah baru deh dimakan. Nah itu urutan-urutan yang logis. Jangan sampai urutannya salah. Misalnya kalian memasukkan mie-nya ke piring, kemudian malah memasukkan bumbunya ke panci yang telah mendidih. Nah terus setelah udah selesai, setelah udah mendidih, udah itu baru kalian tuangkan ke piring airnya. Nah itu kan urutannya tidak logis ya, urutannya tidak secara sistematis. Beda banget sama yang udah dikasih tahu di bungkusnya. Nah di bungkus kan biasanya juga ada tuh. Nah itu udah urutannya secara sistematis. Jangan sampai kita menyelesaikan sebuah masalah tidak secara sistematis atau logis ya, karena bisa membuat kita salah penyelesaiannya gitu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.